Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Sematang sedulur-sedulur ya, semuanya yang berada di seluruh Nusantara ya, mohon doa dan dukung terus di konten Pawang Gaib ya. Semoga bisa berjalan ya, dan berkembang dengan lancar, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, bagi penggemar-penggemar konten Pawang Gaib yang selalu mendukung, semoga Allah akan membalasnya ya, secara otomatis. Bagi yang lagi sakit, semoga Allah akan mengangkat ya, semua penyakit-penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Di konten ya kali ini banyak para paranormal ya, dukun-dukun yang bercerita ya, tentang di akhir zaman ini itu roh para raja di seluruh Nusantara itu akan menitis atau turun ya, atau mungkin mencari tempat-tempat atau wadah-wadah yang layak ya, untuk dimasukin atau untuk menjadi titisannya. Apakah itu benar atau tidak ya, kita sendiri belum tahu. Nanti kita di konten ya kali ini akan mencoba, akan menarik dari sisi gaibnya. Kita tarik gaib yang mengetahui tentang roh-roh para dukun, roh-roh para raja gitu ya, roh-roh para raja di Nusantara. Apakah benar atau tidak bahwa roh-roh itu akan menitis ya di bumi ya, dan berkembang ya, untuk mengembangkan misi-misi dari para leluhur-leluhur atau para raja-raja. Itu ya, Gus ya. Ya. Ya, ini kurang lebihnya seperti itu. Untuk itu kita mencoba saja. Kita mau mencoba menarik itu yang mengetahui tentang roh para raja. Siap, Gus ya? Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sahabat tadi bersihkan tubuh mediator dari Quran fasik yang ada di sini. Ya Allah. Allah, Allah, Allah. Semuanya kekuatan-kekuatan keilmuan ada di dalam, semuanya terikat terkunci, tidak bisa menguap ya, selama mediumisasi berjalan dengan izin beliau Allah. Allah. Ya Allah ya, saya minta terbenteng itu bumi mediator dari benteng dengan jaya biasa yang tidak bisa masuk kayak manapun yang mau menembus atau memberi informasi bohong atau menjambur dalam mediumisasi, tidak bisa masuk. Apabila memaksa masuk akan melempar Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Terbentengnya roh dan jasadnya terbentengi dengan radius 50 meter dari tempatnya dengan izin beliau Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditembus, hanya saya maksud yang bisa masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi terbentang jasa itu. Allah bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan izin beliau, izinkan saya menghadirkan gaib yang mengetahui ya tentang roh-roh para raja yang ada di Nusantara. Izinkan saya menarik dan menghadirkan gaib yang mengetahui tentang roh-roh para raja yang ada di Nusantara. Dengan izin beliau, aku tarik Allah. Oh, Allah, masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron. Masuk semuanya. Allah. Sosok semuanya. Tambahin nih. Masuk, semakin masuk semuanya. Masuk. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini? Saya salah satu leluhur yang akan menitis di wadah
seseorang nanti ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya dan sudah membersihkan raganya dari nafsu-nafsu duniawi, saya akan menitis dan mendampingi beliau untuk mengemban amanah, mendampingi orang-orang pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Anda sudah Muslim tadi ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, coba ini baca syahadat dulu gitu kan, untuk membuktikan bahwa Anda itu benar-benar sudah Muslim. Ayo dibaca. Syahadat tauhid, syahadat rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dengan golongan apa ini? Saya dari golongan ruh. Oke. Ini punya nama enggak ini? Punya. Siapa nama? Saya kurang berkenan untuk menyebutkan nama. Oh iya, tidak apa-apa. Saya salah satu raja yang ada di bumi Nusantara ini. Langsung ya, ini Iya. roh para raja ini yang Iya, hadir. kalau bukan lewat izin guru beliau, saya tidak akan mau masuk dan tidak akan mau dipanggil. Alhamdulillah. Seperti ini. Alhamdulillah. Saya hanya mau karena ada perintah dari beliau sendiri untuk mengizinkan saya masuk ke wadah ini. Alhamdulillah. Dan ternyata sangat enak juga wadah ini untuk dijadikan wadah nanti ini, kayak enak. Alhamdulillah. Bisa ini Nyaman ya. nyaman sesuai karakter saya. Tapi wadah ini kecil. Oh, wadah ini kecil gitu ya. Ya, wujudnya kecil kayak saya itu, wujud saya itu Hah? sangat gagah, berwibawa dan tinggi. Ya, Oh, gitu ya. mempunyai wadah yang besar. Ini waktu dahulu kala. saya mau tanya ini, apa benar ini kan banyak para paranormal ya yang istilahnya itu ya mengetahui ya tentang bahwa raja-raja di Nusantara nanti sebentar lagi atau di akhir zaman ini nanti itu sudah mulai menitis gitu lah. Apakah itu benar? Iya, benar sekali kabar itu. Benar ya? Memang benar. Dari alam ruh, raja-raja yang ada di kayangan itu lagi memantau siapa-siapa orang yang akan nanti ditempati sebagai wadah ketika nanti tugas itu sudah diturunkan. Jadi para raja-raja Nusantara ini yang moksa atau yang mati dan tinggal di alam kayangan yang berjenis alam ruh nanti itu memang akan menitis dan menempati wadah-wadah orang-orang di akhir zaman ini untuk menjalankan tugas sebagai panglima-panglima untuk mengiringi perjuangan Imam Mahdi. Jadi ketika nanti Imam Mahdi muncul, nanti Imam Mahdi akan didampingi oleh panglima-panglimanya yang berjumlah 313, dan itu nanti akan ditempati wadah-wadah para raja-raja Nusantara. Jadi 313 itu nanti itu berupa jasad gitu ya? Berupa jasad manusia, tapi di alam ruh mereka itu didampingi secara ruh itu oleh orang-orang zaman dahulu seperti saya ini. Nanti akan mendampingi orang-orang ada yang itu. mendampingi di antara berapa 313 itu ya. Iya. Jadi yang mendampingi itu terutama dari para leluhur-leluhur, terutama dari raja-raja atau sak penggawanya gitu ya. Benar sekali. Wow. Ini yang ya baru Roh-roh raja dibahas. nanti itu ketika menitis
mereka juga mempunyai sebuah misi mengemban amanah, menjalankan tugas masing-masing, agar nanti ketika Imam Mahdi itu menjalankan tugas itu, mereka juga bisa bertugas dan mendampingi beliau secara jasad. Makanya para ruh raja nanti itu mencari wadah. Ini itu apakah masih lama waktu untuk mencari wadah? Kalau bicara waktu itu sudah tidak lama lagi. Harusnya kalian sudah bergegas untuk siap-siap memulai misi itu. Kalian harus menggembleng diri, seharusnya kalian itu menggembleng diri dari guru kalian, menggembleng diri, beramaliyah, membersihkan hati, dan menjalankan semua amalan-amalan atau amaliyah-amaliyah dari beliau, agar wadah kalian itu siap untuk ditempati wadah-wadah leluhur nanti. Gitu ya? Iya. Ini kan mungkin Anda tahu bahwa Anda ini di Jepara gitu ya? Benar, saya tahu. Jepara. Ada enggak mungkin ada kaitannya dengan dekat-dekat dengan raja-raja dari Jepara? Ya ada. Ada ya. Setiap zaman itu ada kerajaan pada waktu zaman dahulu, dan setiap kerajaan itu memiliki raja-raja, dan raja-raja itu dulu ada yang mati moksa atau menghilangkan jejak secara jasad. Itu waktu dahulu itu dikenal sebagai mati dan moksa. Itu secara moksa itu mereka hilang sampai jasad-jasadnya, dan ada yang mati dikubur. Mereka juga akan berkumpul di sana, di alam ruh sana. Tapi alam ruh yang dimaksud itu masih sebatas alam kayangan. Karena raja-raja itu memiliki darah kayangan, jadi raja-raja itu tidak bisa ke alam langit. Karena pada zaman itu juga Islam berkembang belum sangat pesat, dan zaman itu juga yang dituju itu surga itu masih sebatas warga loka atau yang dikenal dengan alam kayangan, yang saat ini disebut alam kayangan itu. Jadi mereka semuanya akan berkumpul di sana pada waktu sudah mati. Ya, alhamdulillah ya, bagi roh-roh yang sudah ketemu dengan beliau gitu kan ya. Benar. Bisa naik gitu kan. Alhamdulillah, dan bisa nanti ikut berjuang sama beliau kan begitu. Benar mungkin, sekali. Apakah ya, yang menitis itu hanya raja-raja, ataukah mungkin dari panglima atau mungkin penggawa yang lain? Tidak, banyak sekali. 313 pasukan dan 24.000 pasukan nanti akan siap berkumpul, dan mereka itu akan didampingi semua leluhur-leluhur mereka pada zaman dahulu. Tapi mereka itu harus mengembleng diri dari sekarang. Mereka harus mengembleng diri secara jasad ini, secara jasad dan ruh, agar bisa menerima keilmuan-keilmuan dari leluhur dan dari guru-guru silsilah, dan agar bisa nanti sebagai wadah leluhur-leluhur Nusantara ini dan raja-raja Nusantara ini, ketika sudah waktunya tugas dan menitis, mereka akan langsung masuk dan sesuai tugas. Jadi mereka akan langsung nanti diarahkan oleh Imam Mahdi sebagai pusat pimpinan komando gitu ya, yang terdepan. Tadi Anda katakan bahwa 313 Iya. bersama 24.000 gitu ya? Benar. Oh, 24.000 itu berarti dari manusia, masyarakat gitu ya? Iya. Dari Tapi dengan wadah-wadah yang
sudah dipilih gitu ya. Sudah dipilih dan sudah terlatih gembleng. Jadi yang menitis itu bukan hanya raja, tapi juga bisa dari panglima, juga bisa dari ya mungkin apa itu punggawa-punggawa kerajaannya begitu ya. Roh-roh para wali juga. Oh begitu. Iya. Oh jadi bukan hanya raja saja yang menitis gitu ya. Jadi yang menitis pun bukan hanya dari roh-roh orang zaman dahulu yang baik-baik saja, tapi yang jahat-jahat juga. Jadi seperti raja-raja yang jahat-jahat juga nanti juga akan menitis, seperti Raja Fir'aun, raja-raja Zamrud, Namrud dan sebagainya, nanti semuanya juga akan menitis ke wadah-wadah orang-orang itu. Karena sudah walaupun dia jahat atau mungkin yang istilahnya ya tidak sesuai di dunia, tapi tetap nanti ikut andil juga ya. Karena ya nanti mereka juga akan menumpang dan mencari wadah-wadah yang sesuai dengan mereka ketika waktu zaman hidup zaman lalu itu. Maksudnya dia nanti tetap ikut beliau atau tidak, mungkin mereka akan bersebelahan. Oh, tetap menitis tapi bersebelahan gitu. Iya. Oh, tetap menitis gitu ya. Iya, benar. Jadi tidak semua yang menitis itu untuk ke arah kebaikan, tapi ternyata sama dia dengan bersebelahan juga menitis gitu ya. Iya, benar sekali. Terus apa lagi itu yang perlu disampaikan? Ya, kalian harus mengembleng diri dari sekarang agar kalian itu pantas ketika nanti roh-roh leluhur zaman dahulu itu menempati wadah-wadah kalian. Kalian harus memantaskan diri dulu, mengembleng diri dengan beramaliyah sesuai yang diperintahkan guru kalian yang sedang kalian anut saat ini. Iya. Ya, kalian harus membersihkan hati dan menggembleng diri. Semua amaliyah dari beliau harus dijalankan semuanya, dan semua arahan dari beliau kalian jalankan semuanya. Nanti ketika wadah kalian sudah bersih dan kalian sudah bisa ditempati roh-roh nanti ketika waktunya bertugas, mereka akan langsung turun semuanya dan menempat di wadah-wadah kalian itu. Iya, berarti itu ada benarnya gitu ya. Bisa yang disampaikan itu para orang-orang itu bisa ternyata benar. Itu waktunya. Tapi yang diterima ini, yang diterima zaman ini itu semuanya tipu daya. Seperti paranormal sekarang itu, mereka itu semuanya tertipu. Iya, mereka tertipu oleh iblis. Makanya banyak orang-orang yang mengaku titisan ini, titisan itu mereka itu cuman ditipu daya saja. Jadi tidak semua benar gitu ya? Tidak semua benar orang-orang itu. Iblis juga tahu berita itu dan memanfaatkan ini, ya momentum ini agar paranormal itu merasa didampingi atau merasa dititisi oleh raja-raja zaman dahulu juga. Makanya banyak yang mengaku-ngaku juga. Ya pemirsa, ya perlu ada ketahui ya bahwa kisah atau cerita nanti ini tidak semua itu benar gitu ya. Ada yang mengaku-ngaku, juga ada yang diaku-aku kan seperti itu ya. Untuk itu hanya ilmu yang bersanadlah nanti, ilmu yang bersambung kepada guru rohani dan bersambung kepada Rasulullah. Itulah yang akan menitis ilmu yang asli yang akan ditempati para raja-raja Nusantara ini, yang bersambung dan bersambung tanpa terputus. Iya. Sangat luar biasa ini. Ya, bagi sedulur tetap ya kita tingkatkan ya keimanan kita, ketakwaan kita ya untuk menuju ya, di akhir zaman. Semoga kita
menjadi orang yang terpilih dengan sungguh-sungguh menjalankan amalia. Semoga Anda selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Untuk itu kita lanjutkan ya dengan ini kisah tentang roh yang menitis di tubuh manusia atau menitis di bumi gitu ya Pak ya. Iya. Ini selain roh para raja atau para penggawa, ada enggak roh para istilahnya dari ibu-ibu, para bidadari atau mungkin roh dari istilahnya ibu-ibu atau ratu gitu, ratu-ratu. Iya, benar. Jadi memang bukan hanya raja saja, ratu-ratu itu pun nanti akan menitis sesuai dengan wadah-wadah itu. Jadi kalian juga harus mempunyai istri yang mau menggembleng diri sesuai amaliyah yang dijalankan oleh suaminya. Nanti ketika roh-roh itu menitis, mereka juga akan menempat ratu-ratu itu sesuai wadah yang diterimanya. Seperti itu. Jadi ratu-ratu juga nanti akan menitis pada manusia gitu ya. Benar. Nah ini apakah misalkan raja di Jepara, apakah dia nanti akan menitis di Jepara? Tidak. Bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana. Oh, tidak harus. Oh, ini dari tidak harus. Jepara nanti. Tidak harus. Oh, tidak begitu. Iya. Sesuai wadah yang diterimanya nanti, wadah yang terpilih nanti. Sesuai karakternya gitu. Bukan, sesuai ketetapan Allah. Oh, ada unsur. Iya, sesuai ketetapan Allah. Sesuai yang diberi tugas. Oh begitu. Saya kira itu. Oh ini Raja Jepara mungkin bisa menitisnya ya di Jepara begitu. Tidak seperti itu. Oh ini Raja Jogja mungkin menitisnya orang-orang di Jogja. Iya. Oh tidak begitu ya. Tidak seperti itu. Jadi bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Nanti bahkan di luar Nusantara pun bisa. Oh begitu ya, sesuai kehendaknya Allah gitu. Benar sekali. Kasih tugas untuk di sana gitu ya. Iya. Oh begitu ya. Jadi yang menitis bahkan yang di Arab sana pun bisa di sini. Bahkan banyak juga roh-roh orang Yaman dahulu, para aulia atau para ya sebut saja sahabat bapak aulia itu. Sahabat gitu ya. Ya, itu menitis di Nusantara ini juga banyak. Jadi satu wadah itu bisa ditempati banyak roh-roh itu. Kan 9 roh itu. Dia bisa menempat di situ 9 roh itu. Padahal satu wadah bisa ditempati 9 roh itu. Gitu ya. Iya. Dan satunya roh kamu yang asli. Dan 8-nya itu roh-roh orang pilihan itu yang akan menitis. Itu bisa kalau memang wadahnya itu bagus. Mampu gitu ya. Iya. Mencukupi gitu ya. Dan Allah mengizinkan. Gitu. Itu bisa, sangat bisa bukan sekali. Hanya satu terus satu tidak ya. Tidak. Jadi satu orang pun bisa sampai ya 1, 2, 3 sampai 8 bisa begitu ya. Oh begitu. Terus apalagi yang mau disampaikan lagi selain dari para leluhur tadi ya sudah ya menitisnya itu termasuk raja-raja dari ratu-ratu begitu ya. Terus untuk bidadari sendiri, bidadari kayangan. Ya kalau bidadari kayangan itu mereka kadang memang, tapi kembali lagi kalau bidadari kayangan itu mereka itu kadang masuk dan cuman menitipkan sesuatu.
Maksudnya masuk di tubuh ibu-ibu gitu? Iya, ketika berada pada suaminya itu mereka kan nanti kan biasanya menitipkan anak, keturunan gitu ya? Keturunan, tapi hanya orang-orang yang terpilih, yang cahayanya menembus sana kan mereka kelihatan orang itu. Dan bidadari kan bisa melihat, wah itu wadah, itu suami orang itu ganteng dan mempunyai pancaran cahaya sangat bagus sekali dan soleh dan ini dan itu. Jadi mereka itu mempunyai tipe sendiri-sendiri, dan nanti mereka itu memang terkadang itu masuk ke dalam istri itu dan ikut andil di situ dan menitipkan anak di situ. Tapi jadi, hanya orang-orang yang dipilih. Mestinya ikut berhubungan gitu ya, senang gitu ya. Itu berarti kehendak dari bidadari itu sendiri maksudnya? Iya. Dan setelah itu dia akan kembali lagi kayangan. Sambil nanti menitis janin itu terjadi gitu ya? Benar. Jadi nanti harapannya itu anaknya itu jadi orang pilihan juga. Karena ada dari orang-orang pilihan itu, orang-orang soleh itu. Jadi harapannya itu nanti anak itu bisa jadi orang terpilih dan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Itu yang dimaksud gitu ya? Iya. Ya pemirsa, inilah ya, kita bisa menambah ya wawasan kita bahwa ada unsur leluhur atau mungkin dari roh-roh para raja-raja atau orang-orang terdahulu kita ternyata bisa kembali atau bisa menitis ya, ke dunia atau ke manusia. Ini yang tidak bisa dilogikakan. Kalau saat ini kalau ada yang mengaku keturunan ini dan menitis ilmu-ilmu ini, itu jangan dipercaya. Karena belum saatnya atau bagaimana? Atau memang ya karena wadah-wadah ini sebenarnya wadah-wadah palsu, wadah-wadah tipuan. Kalau sudah saat nanti itu roh-roh itu menitis itu ketika Mahdi sudah bertugas. Begitu. Jadi setelah ada tugas baru itu mendapat tugas juga gitu ya. Turun gitu ya. Turun. Cuman memang ada beberapa dari murid-murid beliau yang sudah dititisi roh-roh itu, ada beberapa saja. Beberapa saja ya. Iya. Ada beberapa saja. Masih bisa dihitung jari. Jari ya. Iya. Belum karena belum layak. Belum layak. Iya. Wadah itu belum layak. Kalau sudah layak itu nanti semuanya akan turun. Dan terbentuklah sebuah pasukan 313 itu tadi yang akan membantu perjuangan Imam Mahdi. Gitu ya. Apalagi yang mau ditambahkan ini? Ya kalian harus bergegas, terus beramaliyah, tingkatkan terus amaliyah kalian, bersihkan terus hati kalian dengan selalu ingat kepada Allah, selalu dzikir kepada Allah, selalu ingat siang malam, agar hati kalian bersih, wadah kalian bersih, dan itulah yang akan disukai leluhur dan menjadi orang-orang pilihan Allah yang akan ditisi roh-roh orang pilihan itu. Seperti itulah prosesnya. Prosesnya nanti ya. Iya. Jadi nanti apa yang turun itu memang dari kayangan semua ataukah ada yang dari langit? Ya rata-rata banyak itu
dari kayangan, yang dari langit itu nabi-nabi. Nabi-nabi juga ada. Nanti ada yang ya. turun, benar. Nabi-nabi pun ada, tapi rata-rata memang dari kayangan. Yang diberi tugas itu Gitu ya. untuk mendampingi beliau Imam Mahdi. Dari wali-wali sendiri belum nampak. Ya nanti juga ada kalau sudah waktunya. Tapi memang belum ditampilkan. Oh gitu ya. Sampai saat ini roh-roh itu sudah tertandai sebenarnya, tapi wadah-wadah itulah yang harus melayakan diri agar roh-roh itu juga ketika menempati itu wadahnya sudah enak, sudah nyaman. Gitu ya. Iya. Kalau belum layak ya belum bisa, hanya bisa mantau dulu. Mantau gitu ya, sampai Iya. nanti pas atau sesuai gitu ya. Benar. Bisa. Sambil nunggu waktunya ya. Iya. Berarti ini saat ini Anda masih mantau gitu ya. Mantau-mantau Iya. mana yang Sebetulnya sudah ada wadah yang harus saya tempati nanti, tapi berhubung belum layak, saya tempati, saya pantau sampai dia layak. gitu ya. Itu di Iya. daerah mana itu? Ya kalau bisa dikasih bocoran itu. Kalau ada nanti kalian akan saling tahu, tapi belumlah saya sebut namanya. Bukan namanya, daerahnya saja. Kalau daerahnya ada di kota Semarang. Oh, Semarang ya. Iya. Ya alhamdulillah. Oke ya. Enggak apa-apa, hanya sebatas Demak, Semarang, nanti banyak di situ. banyak ya. Kalau untuk Jepara sendiri belum Ada, tapi belum saatnya. saatnya. Iya, nanti kalian akan tahu sendiri ketika sudah waktunya. Semuanya akan terbuka lebar dan jelas ketika kalian sudah layak. Kalian sudah terbuka semuanya, pandangan hijab-hijab kalian. Makanya kalian harus untuk mempermudah buka hijab-hijab itu apa yang Anda sampaikan kepada saya atau pada kami nanti jamaah-jamaah yang ada. ya itu sesuai prosedur amaliyah itu. Kalian jalankan, kalian selesaikan. Yang sudah selesai kalian tingkatkan terus. Kalian tingkatkan terus amaliyah kalian sampai tataran tertentu. Nanti kalian kan tahu sendiri tataran tertentu, nanti kita sudah nyampe tataran tertentu, kalian akan dibukakan semuanya hijab-hijabnya. Gitu ya. Ya semoga aja khususnya untuk di wilayah Jepara ya, semoga menjadi lebih baik ya. Banyak yang melihat dengan ikhlas, istiqomah. Semoga menjadi orang-orang terpilih gitu ya. Iya. Semoga ini yang kita bisa berharap ya, dengan berdoa semoga Allah meridhoi ya, khususnya sedulur-sedulur semuanya yang ada di Kabupaten Jepara. Ya, kita terima kasih atas kehadirannya. Anda tidak mau menyebutkan, saya sudah terima kasih banget ya, karena saya mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Semoga ini bisa menjadi motivasi atau menjadi pembelajaran untuk semua ya, jamaah atau Beliau juga sudah mengizinkan untuk saya hadir. jamaah yang ada di Jepara khususnya bisa terbuka hatinya, terbuka ya, bisa lebih semangat lagi
dan bisa menjalankan amalia dengan sungguh-sungguh ikhlas ya. Semoga semuanya akan mendapatkan hidayah oleh Allah, pertolongannya Allah di dunia maupun di akhirat. Amin. Untuk itu kami selaku ya dari tim Pawang KF Jepara mohon maaf sekali lagi apabila mengganggu waktu Anda, yaitu kami persilakan untuk bertugas kembali dan mohon doanya ya, semoga seluruh jamaah di Jepara diberikan kemudahan untuk menjalankan amalia. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah, terus berjuang, tidak ada kata terlambat, terus berjuang, tidak ada kata terlambat, itu saja, tidak ada kata putus asa, berdakwah sesuai kemampuan, sesuai saja, yang baik-baik dijalankan, amaliyah selalu ditingkatkan terus, sama-sama berjuang menggapai ridho Allah. Ya, terima kasih, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kembali ke jasad, kembalikan sempurna pada Tuhan, sempurna. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Siap ya, Gus ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, di konten malam hari ini semoga menjadi pembelajaran ya untuk sedulur-sedulur semuanya. Semoga ya dari sedulur semuanya yang menonton di konten kali ini bisa mengambil hikmah. Kalau anggap saja ini ya menjadi pembelajaran, syukur-syukur pembelajaran bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Ya, ingat kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ya, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.